Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk akar. Kemarin kita sudah membahas mengenai bilangan pangkat. Sekarang kita masuk ke bentuk akar. Bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Kemarin kita membahas mengenai bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Nanti juga ada bilangan yang berpangkat pecahan. Nah, ketika kita bicara mengenai bilangan berpangkat pecahan, kita sama saja berbicara tentang bentuk akar. Karena bentuk akar nanti bisa diubah menjadi bentuk berpangkat pecahan. Kita akan membahas dulu bilangan rasional dan irasional. Sebenarnya dua bilangan ini berbeda ya, tetapi kedua-duanya merupakan bilangan real. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B bilangan bulat, dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun yang bisa dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh 0, maka itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat, 0, dan bilangan pecahan. Contoh bilangan rasional adalah negatif 5, negatif setengah, 0, 3, 3/4, 5/9, dan seterusnya. Pasti bisa menyebutkan ya. Sebaliknya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B bilangan bulat, dan B-nya tidak sama dengan 0. Artinya, yang bukan merupakan bilangan rasional merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Contoh bilangan irasional adalah bilangan-bilangan tersebut jika dihitung dengan kalkulator merupakan desimal yang tak berhenti atau bukan desimal yang berulang. Misalnya, akar 2. Akar 2 itu hasilnya 1,4142 dan seterusnya. Nah, ini tidak selesai ya. Di belakang komanya tidak selesai. Selanjutnya, gabungan antara bilangan rasional dan irasional disebut bilangan real. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, contoh bilangan irasional adalah akar 2 dan akar 5. Bentuk seperti itu disebut bentuk akar. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain? Bisa ya, misalkan contohnya adalah akar 3, akar 6, gitu ya. Tetapi akar 4 itu bukan bilangan irasional karena akar 4 sama dengan 2. Sedangkan 2 itu merupakan bilangan rasional. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Contohnya tadi ya, bentuk akar itu berarti bukan bilangan yang bisa diakar ya. Misalkan akar 4 itu bukan bentuk akar ya. Karena akar 4 itu hasilnya 2 ya. Akar 9 itu bukan irasional. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan dengan salah satu akar memenuhi definisi akar A kuadrat sama dengan A jika A-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif A jika A-nya kurang dari 0 ya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 75. Nah, sekarang kita belajar menyederhanakan bentuk akar. Langkah pertama adalah yang bentuk akar tersebut, bilangan yang di dalam akar itu jadikanlah perkalian di mana salah satu bilangannya itu adalah bilangan yang bisa diakar. Contohnya akar 75 itu dijadikan akar 25 kali 3 karena 25 bisa diakar ya. Jadi 25 kali 3 75 kan. Nah, 20-nya bisa diakar nanti menjadi 5. Akar 3-nya masih tetap. Berarti nanti hasilnya adalah 5 akar 3. Nah, terus mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bentuk akar itu bisa dijadikan pangkat pecahan.
bentuk akar A dengan A merupakan bilangan bulat dan tidak negatif disebut bentuk akar kuadrat dengan syarat tidak ada bilangan yang hasil kuadratnya sama dengan A. Oleh karena itu, akar 2, akar 3, akar 5, akar 10, akar 15, dan akar 19 merupakan bentuk akar kuadrat. Untuk selanjutnya, bentuk akar A pangkat M, akar pangkat N dapat dituliskan A pangkatnya M per N. Ya. Nah, bentuk A pangkat M per N disebut bentuk pangkat pecahan. Ya. Jadi ini cara merubah dari bentuk akar menjadi bentuk pecahan. Ya. Jadi kalau ada akar A pangkat M, akar pangkat N, itu nanti bisa dijadikan A pangkatnya M per N. M-nya yang di atas, N-nya yang di bawah. Ya. Oke, contoh. Ubahlah menjadi bentuk pangkat. Akar 64, akar pangkat 7 dari 64. Ini bacaan seperti itu ya. Akar pangkat 7 dari 64. Langkah pertama adalah 64-nya itu dijadikan bentuk perpangkatan. Jadi 64 itu adalah 2 pangkat berapa gitu ya. Ternyata 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, setelah dijadikan seperti ini, ingat tadi, caranya adalah yang di dalam itu menjadi yang di atas. Berarti 2 pangkat 6 per 7. Itu ya. Nah, sampai di sini dulu. Tadi sudah belajar cara menyederhanakan akar dan cara mengubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Ya, selamat belajar. Tetap semangat terus. Bila ada pertanyaan, boleh komen di tempatnya ya, di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.